Arya tertidur. Pria ini memang benar-benar tak tahu malu. Laras terperangkap dalam pelukan Arya yang terlalu erat, begitu tidak nyaman, sementara pria itu tidur pulas dan dia justru sulit tidur. Malam itu, Laras berkali-kali mencoba melepaskan diri dari pelukannya, namun Arya tetap seperti kayu, tak terpengaruh sedikit pun meskipun dia bergerak dan berusaha membangunkannya. Dulu Arya memang selalu tidur nyenyak, tapi apa yang terjadi hari ini? Apakah dia hanya berpura-pura? Arya, kamu bisa tidur di kasur, bisa tidak lepaskan aku. Aku tidak bisa tidur dengan keadaan seperti ini. Laras berusaha mengajaknya bicara, tapi satu-satunya balasan yang dia dapatkan hanyalah hembusan napas berat dari Arya. Keesokan harinya, Arya terbangun dan mendapati Laras tertidur pulas dalam pelukannya. Dalam hati, ia tersenyum kecil, menganggap wanita itu sungguh kontradiktif. Katanya tak mau tidur bersamanya, tapi ternyata nyenyak juga di lengannya. Kalau Laras tahu apa yang dipikirkannya, pasti dia ingin memukul Arya saat itu juga. Arya pelan-pelan bangun, namun saat ia berdiri, terasa ada nyeri di punggung bawahnya. Ia mengusap punggungnya sambil melirik Laras, mengingat tendangan kuatnya semalam. Sambil mengelus bagian yang sakit itu, Arya pun berjalan menuju kamar mandi. Di lantai bawah, keluarga Wiratama sudah menunggunya di ruang makan. Oma, Ibu, Ayah selamat pagi. Tania menoleh dan bertanya, di mana Laras? Arya menjawab sambil duduk, dia masih tidur Oma. Omanya tersenyum hangat. Kalau begitu biarkan saja dia tidur. Sesekali dia bisa beristirahat tanpa harus terburu-buru bekerja. Nanti kita sarapan bersama saat dia bangun. Arya menahan senyum, menyadari betapa omanya begitu memanjakan Laras. Sambil bersiap mengambil pangsit di hadapannya, tangannya dicegah oleh ibunya Sarah. Ia meminta pelayan untuk mengumpulkan beberapa hidangan sarapan. Dengan bingung Arya bertanya, Bu, kenapa semuanya diambil? Sarah dengan santai menjawab, ini semua untuk Laras. Dia masih tidur, tentu kita harus menjaganya tetap hangat agar bisa menikmatinya saat bangun. Arya melirik meja dan hanya menemukan sisa roti dan beberapa lauk. Dalam hatinya ia heran, semuanya untuk Laras. Padahal perutnya kecil, tidak mungkin bisa makan sebanyak itu. Setelah selesai sarapan, Arya keluar dan menemukan Adi sudah menunggunya di depan pintu. Di dalam mobil ia bertanya, apakah rumor tentang kehamilan Laras sudah diurus? Adi tampak sedikit terkejut, Pak Wiratama, Anda tidak memberikan instruksi untuk menangani berita itu kemarin. Arya mengerutkan kening, jadi kamu tidak mengurusnya. Adi tersenyum kecut, merasa sedikit bersalah. Saya pikir karena Anda tidak memberikan perintah apapun, mungkin itu tidak perlu ditangani. Arya menghela napas, tidak apa-apa, biarkan saja. Berita semacam itu akan menghilang dalam beberapa hari. Siang hari, Arya menginstruksikan Adi untuk menghubungi agen Laras, Abian, dan mengatur pertemuan. Saat Abian menerima kabar tersebut, ia datang dengan penuh percaya diri ke kantor Arya. Abian duduk dengan anggun di hadapannya dan meminta secangkir kopi. Setelah menyeruputnya, Arya memulai pembicaraan, Nona Abian, Anda telah banyak berperan dalam melahirkan artis-artis ternama di Star Media, tapi tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Saya tahu, ini pasti menjadi alasan Anda hengkang dari sana. Abian tersenyum, memahami bahwa Arya telah melakukan penyelidikan. Ia menatapnya dengan tenang, menunggu maksud utama pertemuan mereka. Arya melanjutkan, saya ingin Laras sukses. Itu mungkin menjadi tugas Anda bukan? Abian tersenyum, tentu, membuatnya terkenal adalah bagian dari pekerjaan saya. Arya menatapnya penuh makna, saya bisa membantu Anda. Abian menaikkan alis lalu tersenyum tipis, mengapa Pak Wiratama ingin membantu saya? Laras adalah istriku, itu alasan yang cukup bukan? Abian terdiam sesaat sebelum akhirnya tersenyum. Arya memberi isyarat pada Adi, yang kemudian menyerahkan dokumen kepada Abian. Silakan lihat Nona Abian. Abian memegang dokumen yang diberikan oleh Arya, dan alisnya naik saat membaca isi di dalamnya. Ia terkejut dengan semua tawaran di dalamnya, dan tanpa sadar, ia mulai meneliti lebih cermat setiap detail. Melihat keterkejutan di wajahnya, Arya tersenyum tipis, merasa puas dengan reaksi tersebut. Dalam dunia bisnis, keputusan yang tepat dibuat dengan pertimbangan matang, dan Arya tahu bahwa Abian adalah seorang profesional yang cerdas. Bagi seorang pengusaha, yang utama adalah keuntungan. Ia yakin Abian tidak punya alasan untuk menolak bantuannya. Nona Abian, selama Anda bersedia bekerja sama,
studio dan tim terbaik akan segera disediakan untuk Laras, kata Arya dengan nada penuh percaya diri. Abian berhenti sejenak sambil melihat dokumen di tangannya, lalu melakukan sesuatu yang tidak Arya duga. Ia meletakkan dokumen itu kembali ke meja dengan hati-hati. Penawaran itu memang sangat menggiurkan, begitu menggodanya hingga jarinya sedikit gemetar saat meletakkannya. Tampaknya, CEO Wiratama tidak sepenuhnya tak acuh terhadap Laras. Namun kalau begitu, mengapa dia justru ingin membuatnya merasa tidak nyaman? Pak Wiratama, bolehkah saya bertanya mengapa Anda tidak langsung memberikan ini kepada Laras? Tanya Abian sambil memandang Arya dengan sedikit penasaran. Arya tetap tersenyum tipis, tampak tak terganggu oleh pertanyaan tersebut. Itu adalah hal kedua yang ingin saya diskusikan dengan Nona Abian. Jika ia menerima bantuan ini, saya jamin Laras akan mendapatkan akses ke sumber daya terbaik dalam industri ini. Namun, syaratnya adalah dia tidak boleh tahu bahwa saya yang membantunya. Abian terdiam, merenungkan maksud Arya. Kenapa? Anda adalah suaminya. Tentu saja wajar jika Anda membantunya, kata Abian kebingungan. Arya tampak mengernyit sedikit, seolah memikirkan hubungan rumitnya dengan Laras. Nona Abian tidak perlu tahu alasannya, jawab Arya dengan suara tenang. Sebagai seorang agen, Abian tentu ingin menyetujui tawaran itu. Dengan dukungan dari grup Wiratama, jalannya untuk mengorbitkan Laras ke puncak popularitas akan jauh lebih mudah. Namun ada hal lain yang perlu dipertimbangkannya. Arya menyadari keraguan itu dan bertanya, Nona Abian, apakah Anda perlu waktu untuk memikirkannya? Abian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, namun jari-jarinya tetap sedikit bergetar. Dengan tegas, ia menatap Arya dan berkata, tidak perlu Pak Wiratama. Saya telah membuat keputusan. Ia berdiri dan melanjutkan, terima kasih atas tawarannya, namun saya menolaknya. Arya memandang Abian terkejut namun juga seakan sudah memprediksi jawabannya. Di matanya, Abian tampak lebih kuat dari yang ia bayangkan, mampu menolak godaan sebesar itu demi menjaga prinsipnya. Nona Abian, Anda sangat berani, puji Arya. Abian tetap tenang dan berkata, saya menduga, Pak Wiratama tidak memberikan langsung bantuan ini kepada Laras karena tahu dia akan menolaknya. Sebagai agennya, saya tidak ingin mengkhianati kepercayaan yang diberikan Laras pada saya. Prinsip saya adalah saling menghormati antara artis dan manajernya. Arya mendengar alasan itu dengan penuh perhatian, menyadari bahwa Abian adalah sosok yang berdedikasi. Industri hiburan itu penuh tantangan Nona Abian. Menolak tawaran saya bukanlah langkah yang bijak. Ingat, jika Anda tidak dapat melindungi Laras dengan baik, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Ucap Arya dengan nada tegas. Abian tidak gentar. Pak Wiratama, saya menerima konsekuensinya. Saya tahu Laras pernah mengalami ketidakadilan, dan saya berusaha melindunginya. Menjebaknya, namun Anda melarang saya membelanya. Nona Abian, keberanian Anda sungguh luar biasa, ujar Arya tanpa sedikit pun marah. Di balik tatapan tajamnya, ada sedikit rasa hormat yang muncul. Arya akhirnya melambaikan tangan, mengisyaratkan agar Adi mengantar Abian keluar. Adi mengantar Abian menuju lift, dan dengan senyuman ia berkata, Nona Abian, Anda luar biasa. Abian hanya tersenyum kecil, mengucapkan terima kasih, dan berpamitan. Setelah Abian pergi, Adi kembali ke kantor Arya. Pak Wiratama, apakah kita perlu melanjutkan rencana ini? Arya memandang dokumen yang ada di meja dan menggeleng pelan. Tidak perlu. Sore itu, Arya meninggalkan kantor lebih awal. Ia pulang dan menemukan Laras sedang santai menonton film di ruang tamu. Kau tidak membuat makan malam? Tanya Arya memecah keheningan. Laras tanpa mengalihkan pandangan dari layar, menjawab malas, sudah kukatakan, aku tidak akan memasak untukmu lagi. Kau pikir aku bercanda? Arya menghela napas dengan sedih, tapi aku tidak bisa memasak. Laras tetap tak bergeming. Kau bisa memesan makanan atau kelaparan, terserah. Arya menghampirinya dan dengan nada penuh harap berkata, Laras, tidakkah kita bisa hidup rukun bersama? Laras memandangnya dengan senyum sinis. Tentu, asal kau bisa menemukan cincin kawinmu sekarang. Kalau kau bisa menemukannya, aku akan pura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Arya tampak ragu, namun akhirnya ia naik ke kamar atas untuk mencari cincin itu. Setengah jam kemudian, saat Arya masih mencari, bel pintu villa tiba-tiba berbunyi. Laras menatap ke arah pintu dengan bingung. Siapa yang datang berkunjung jam begini? Dengan cepat,
Laras melangkah menuju pintu dan membukanya. Laras terkejut dengan kedatangan Sarah. Laras tak pernah menyangka Sarah akan tiba-tiba datang berkunjung. "Ibu, ada apa ibu ke sini?" tanyanya, merasa sedikit gugup. Laras mempersilakan Sarah masuk. Sarah mengganti sandalnya dan menunjukkan termos yang dibawanya kepada Laras. "Aku membawakanmu beberapa masakan. Sup ini sudah direbus sejak pagi untuk menjaga kesehatanmu." "Di mana Arya? Apa dia belum pulang?" Mata Laras melirik ke atas, namun sebelum dia sempat menjawab, suara Arya terdengar dari lantai atas. "Laras, aku tidak menemukan cincin kawin di kamarku." Laras bisa merasakan ekspresi Sarah langsung berubah. "Bu, ini." Namun, tanpa berkata apa-apa, Sarah melangkah cepat naik ke atas, meninggalkan Laras yang terdiam. Ketika Arya melihat ibunya, ia juga tampak terkejut. "Bebu, kenapa ibu datang?" tanyanya gugup. Sarah tidak menjawab. Dia terus melangkah masuk ke kamar utama. Arya mengejar di belakangnya. "Bu, ada apa?" tanyanya lagi. Sarah berhenti di dalam kamar, menatap Arya dengan tajam. "Kalau bukan karena aku datang hari ini, aku tak akan tahu kalau kalian tidur di kamar terpisah. Bagaimana mungkin kalian bisa terus seperti ini?" Arya tertegun mendengar pernyataan ibunya yang langsung, tetapi tak tahu harus menjawab apa. Di ruang tamu, termos sup ditempatkan di meja kopi. Arya duduk di kursi tunggal, Sarah di sofa panjang, dan Laras di sampingnya. Mereka duduk tanpa suara selama lebih dari setengah jam. Sesekali, David menelepon Sarah, tetapi ia hanya menjawab singkat, mengatakan bahwa dia tidak akan pulang untuk makan malam, lalu memutus panggilan. David yang sudah lama mengenal istrinya, memilih tidak menelepon lagi. Laras menundukkan kepala tetap diam. Sarah memandangnya dengan tatapan serius, seolah ingin mengungkap semua yang terjadi. "Arya, ibu tidak melihat ini sebagai masalah kecil," kata Sarah dingin. "Kalian sudah lama menikah. Jika memang ada masalah, lebih baik dibicarakan baik-baik." Arya mencoba meredakan suasana. "Bu, ini hanya sementara. Kami baru tidur terpisah setelah Laras pulang dari rumah sakit." Laras yang sedari tadi hanya diam, tiba-tiba mengepalkan tangannya, seolah sedang mengambil keputusan besar. "Bu, Arya dan aku." Arya langsung menyela, "Bu, Laras hanya sedang marah padaku." Sarah menatapnya tajam. "Aku bertanya pada Laras, bukan padamu." Arya terdiam, namun ia melirik Laras, mencoba memberinya isyarat untuk tidak mengatakan apapun yang drastis. Laras memahami maksudnya. Jika ia mengatakan cerai, berita itu pasti akan sampai ke telinga Oma Arya, yang kesehatannya sudah rapuh. Ia tak ingin menimbulkan kejutan bagi wanita tua itu. Setelah berpikir sejenak, Laras akhirnya berkata dengan pelan, "Ibu, aku." Sarah menepuk punggung tangan Laras dengan lembut. "Laras, ibu tahu kamu telah melalui banyak hal. Ibu tidak menganggapmu sebagai orang luar. Meskipun ibu ingin kalian berdua bisa melanjutkan hidup bersama, jika kamu benar-benar tak ingin, ibu takkan memaksamu." Laras terkejut mendengar perkataan itu. Meskipun keluarganya kaya raya, Sarah benar-benar tulus memperhatikannya, bahkan menegaskan bahwa saham di perusahaan keluarga akan tetap menjadi miliknya. Arya memandang Laras dengan cemas, merasa tidak nyaman. Ia belum pernah merasa takut kehilangan seperti ini. Setelah beberapa saat, Laras akhirnya tersenyum tipis dan berkata, "Bu, kami memang sempat bertengkar. Tapi, ini tidak seserius yang ibu bayangkan." Sarah dan Arya sama-sama menghela napas lega. "Bu, lihat, ini hanya kesalahpahaman kecil," ujar Arya mencoba menenangkan suasana. Sarah memandang putranya dengan tidak puas, namun ia kembali menatap Laras, kini dengan senyum lembut ia berkata, "Laras, sebagai pasangan, tidak baik terus tidur di kamar terpisah. Setelah bertengkar, sebaiknya berdamai kembali." Laras mengangguk pelan. "Iya Bu, saya mengerti." Sarah tersenyum, senang melihat Laras menurut. "Baiklah, sekarang sudah sore. Bagaimana kalau ibu tinggal untuk makan malam?" ucap Laras. Arya ikut membujuk, "Iya Bu. Laras akan memasak makanan lezat untuk ibu." Sarah melihat termos di meja dan mengangguk. "Baiklah, ibu akan mencicipi masakanmu Laras."